Saat ini kita akan membuat sebuah folder baru menggunakan CMD. Kita akan melakukannya di drive E. Pertama kita ketikkan md spasi nama folder. Hasilnya adalah seperti ini. Setelah itu kita akan membuat sebuah file baru di main dokumen dan mengetikkan copy con dan direktori my dokumen. Dengan nama yang isinya adalah hasilnya adalah seperti ini. Setelah itu kita akan membuat salinan file tersebut dan mengganti namanya dengan mengetikkan direktori file tersebut lokasi folder dan nama penggantinya. Hasilnya akan jadi seperti ini. Kita akan melakukan rename file tersebut dengan nama lain dengan mengetikkan direktori file tersebut namanya dan nama penggantinya. Hasilnya akan jadi seperti ini. Kita akan membuat folder yang kita buat tadi menjadi superhidden dan system file. Foldernya ini kita akan membuatnya menjadi superhidden dan mengetikkan /s /h nama folder dan hasilnya seperti ini. Kita akan membuat folder tadi menjadi terlihat lagi seperti semula. Dengan mengetikkan
refresh nh dan nama folder, dan hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir, kita akan menghapuskan folder baru tersebut beserta seluruh isinya. Folder ini dengan cara mengetikkan rd /s/key dan nama folder, dan hasilnya seperti ini. Ya, kemudian untuk tugas kedua yaitu user management. Saya akan membuat user baru dengan nama saya dengan privilege limited. Pertama kita buka start, habis itu control panel, setelah itu add and remove user account, setelah itu create new account di standar user, setelah itu namanya, create account. Ya, ini accountnya. Setelah itu untuk privilege limited kita masuk ke setup parental control, setelah itu klik di Danang Ari, setelah itu di on kan parental controlnya, setelah itu time limit on, setelah itu kita limit semuanya, terserah mau berapapun yang di limit terserah. Sudah selesai. Setelah itu aktifkan akun guest dan berikan password, dan saya katakan bisa dengan cara kita kembali ke control panel, guest, turn on. Ya, sekarang guestnya sudah aktif. Ya, guest account telah aktif. Setelah itu kita akan memberi password dengan cara masuk ke search computer management. Ya, Setelah muncul, langsung klik di local user and group, sebelah di akun request. Setelah itu klik kanan, set password, proses, terserah apapun, itu 23 tenaga. Sekarang cache sudah terpassword. Sekarang adalah tugas ketiga yaitu registry, mengubah nama recycle bin jadi tempat sampah. Bisa kita lakukan melalui run regedit. Setelah itu masuk ke HK current user, setelah itu masuk ke software, setelah itu masuk ke Microsoft, setelah itu cari Windows, setelah Windows current user, current version ya. Setelah itu cari explore, setelah itu masuk ke CLS ID, setelah itu di sini. Setelah masuk, klik kanan, modify, tulis di sini tempat sampah. Sekarang kita lihat desktop, refresh, dan namanya berganti menjadi tempat sampah. Ya, pada nomor 2 dan 3 lakukan backup salah satu value registry dan lakukan backup registry menjadi file reg atau have. Sekarang kita buka regedit yang tadi. Setelah itu ini terserah mau yang mana. Kita coba yang recycle bin tadi. Setelah itu export. Setelah itu kita bisa memilih jenisnya di sini. Kita akan coba yang reg. Kita beri nama Setelah itu kita pilih tempatnya di mana, destinasinya, kita beri di desktop, kita save. Sekarang kita lihat, ini adalah backup-nya. Ya, untuk tugas keempat yaitu desktop management, kita akan mengubah tema Windows menjadi Windows klasik.
yaitu dengan cara kita masuk ke desktop, setelah itu personalize, setelah itu kita pilih theme. Di sini ada banyak, kita akan menggunakan Windows Classic. Wait, yes, and Windows Classic. Dan untuk kedua adalah untuk merubah warnanya. Nah, ini mau warna apa terserah, other, hijau, sebelum kita pilih kuning. Oke, apply, wait, yes, and kuning. Setelah itu adalah mengganti gambar wallpaper default Windows menjadi gambar lain, yaitu dengan cara kita masuk ke personalize, habis itu desktop background, setelah itu browse, terserah mau di mana. Kita akan coba menggunakan simple picture, my picture, public, sample. Oke, ini adalah contoh gambarnya. Save change. Sekarang wallpaper default sudah berubah. Ya, pada nomor 3 kita aktifkan screensaver Windows 3D Text dengan nama Anda dan waktu aktif 15 menit. Kita buka lagi personalize, habis itu screensaver. Setelah itu kita ganti 3D Text. White-nya kita ganti 15 menit. Setting diganti dengan nama. Ya, setelah itu oke. Kita preview, seperti ini hasilnya. Oke. Setelah itu adalah yang nomor 4, simpan tampilan desktop yang telah Anda modifikasi dengan tema baru, yaitu ini save theme. Kita ganti namanya dan save. Ya, ini sudah berubah. Sekarang kita akan menghilangkan beberapa menu dari start menu, yaitu dengan cara pada tombol start, pick properties, customize. Kita hilangkan my computer, default program, device and printer, dokumen. Setelah itu music, setelah itu picture as an item, search in program and control panel, dan video. Sound oke, sound oke lagi, dan hasilnya telah hilang. Setelah itu adalah menampilkan my computer sebagai link di start menu. Kita kembali klik property, start menu, customize, display as link. Setelah itu oke. Ya, sekarang my computer sudah dan bentuknya ada link. Setelah itu adalah kunci taskbar dan setting menjadi auto hide, yaitu sama seperti tadi, property. Setelah itu toolbar, taskbar, auto hide, dan lock taskbar. Setelah itu oke, dan auto hide. Setelah itu kemudian adalah mengubah recent program start menu menjadi 8, yaitu dengan start menu, customize, kita ganti menjadi 8. Oke. Itu oke, dan hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita akan mengubah file ekstensi txt gif htm dengan icon lain. Pertama kita buat file txt dulu. Setelah itu kita akan menggunakan Regedit untuk mengganti iconnya. Ya, kita akan masuk ke bagai class root.
Setelah itu cari txt file, setelah itu default icon, setelah itu di defaultnya diganti angkanya, seumpamanya 70. Setelah itu kita restart. Ya, jadi filenya akan berubah menjadi seperti ini. Ya, setelah itu kita akan menampilkan my computer, my document, dan my network, dan mengganti ikonnya menjadi icon lain. Kita buka personalize, setelah itu change desktop icon, setelah itu kita centang my computer, user file, dan network, kemudian kita OK, dan muncul. Setelah itu kita akan mengganti ikonnya dengan cara change desktop icon seperti tadi. Setelah itu klik my computer, change icon, terserah, mungkin yang ini, change icon, kita apply, dan ikonnya akan berubah. Dan untuk tugas kelima yaitu adalah performance, yaitu dengan menghilangkan beberapa efek dari Windows XP, ubah besar virtual memory menjadi 3 kali besar RAM, dan buat agar hidden file, ekstensi, dan protect file terlihat. Yaitu pertama kita buka Explorer, setelah itu my computer, setelah itu system property, advanced system setting. Ya, di sini ada performance dan setting. Jika kita ingin performa lebih baik, kita hanya tinggal perlu memilih adjust for best performance. Dia akan menghilangkan seluruh efek dari Windows 7. Kemudian kita apply, semuanya berubah menjadi klasik. Ya. Kemudian ubahlah besar virtual memory menjadi 3 kali besar RAM. Kita klik ke advance, setelah itu change, setelah itu kita hilangkan centang pada automatic manage, setelah itu ke custom size, kita inisialnya itu yang tadi, yang pertama yaitu adalah 2934, dan maksimum size diganti ke 3 kalinya, ini berarti 8802. Ya. Oke. Oke. Ya. Oke. Restore later. Sekarang virtual menjadi lebih besar 3 kali. Setelah itu buat agar hidden file, ekstensi, dan protection file terlihat, yaitu dengan explore, setelah itu my computer, to organize, folder and search option, setelah itu view, dan show hidden file and folder, setelah itu extension, setelah itu protected, kemudian juga hilangkan centang pada head protection operating system. Yes, itu oke, dan semuanya sudah terlihat sekarang. Maka keluar file sistemnya yang blur, ini adalah yang terhidden.